Penunggu halte terakhir. Di sudut jalan kota kecil itu, ada sebuah halte tua yang hampir tak pernah dipakai lagi. Atap sengnya sudah berkarat, kursinya miring, dan cat birunya mengelupas. Bus kota terakhir berhenti di sana 5 tahun lalu. Tapi setiap sore, tepat pukul 5, seorang pria tua selalu datang dan duduk di kursi paling ujung. Namanya Pak Darmin, usianya 77 tahun. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan, tapi sorot matanya tajam seperti orang yang tahu apa yang sedang ia tunggu. Di pangkuannya, selalu ada bunga melati segar yang ia bawa dalam kantong plastik kecil. Orang-orang menyebutnya, penunggu halte terakhir. Tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Bagi sebagian warga, Pak Darmin hanyalah orang tua yang kesepian. Tapi bagi Nadia, gadis SMA yang setiap hari lewat halte itu dalam perjalanan pulang sekolah, Pak Darmin seperti potongan waktu yang tersisa, sesuatu yang membuatnya penasaran tapi juga membuatnya hormat. Suatu sore, hujan turun deras. Nadia berhenti di halte itu untuk berteduh. Pak Darmin sudah duduk di sana, seperti biasa, diam memandangi jalan yang kosong. Hujan menetes dari pinggir atap, membuat lantai semen berkilau. "Pak," kata Nadia pelan. "Bapak tunggu siapa, sih? Bas sudah lama gak lewat sini." Pak Darmin menoleh perlahan, wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya lembut. "Saya gak nunggu bas, nak. Saya nunggu orang." "Orang? Siapa?" Ia menatap jauh ke arah jalan. "Istri saya." Nadia terdiam. Ia pikir pria itu bercanda, tapi tatapan matanya serius. "Dulu," lanjutnya, "kami sering naik bas dari sini. Waktu muda, dia kerja di pabrik tekstil, saya sopir angkot. Kami janji, kalau suatu hari nanti gak bisa bareng terus, saya bakal tunggu di halte ini setiap sore. Karena katanya, kalau cinta gak bisa ketemu di rumah, mungkin bisa ketemu di perjalanan." Nadia menatapnya lama. "Sekarang ibunya bapak di mana?" Pak Darmin tersenyum tipis. "Sudah lebih dulu berangkat, nak. 10 tahun lalu." "Lalu, kenapa bapak masih menunggu?" Ia menghela napas. "Karena janji itu belum saya tepati sepenuhnya. Dia dulu sering datang duluan. Sekarang giliran saya." Sejak hari itu, Nadia sering mampir ke halte itu. Kadang membawa air minum, kadang membawakan bunga melati dari halaman sekolah. Pak Darmin selalu menerimanya dengan senyum. Dan setiap sore mereka berbincang sedikit tentang masa lalu, tentang bus-bus yang dulu ramai, tentang kota yang kini terlalu cepat berubah. Suatu sore, Nadia datang membawa kamera ponsel. "Pak, boleh saya foto bapak?" katanya. "Buat apa?" "Buat tugas sekolah. Tentang orang-orang yang masih punya harapan." Pak Darmin tertawa kecil. "Kalau begitu, pastikan bapak kelihatan senyum." "Iya. Soalnya harapan yang sedih gak enak dilihat." Klik, satu foto sederhana, seorang pria tua dengan bunga melati di pangkuannya, duduk di halte yang sepi. Nadia tidak tahu bahwa foto itu kelak akan jadi hal paling berarti dalam hidupnya. Musim hujan berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Nadia jarang sempat mampir karena ujian sekolah. Ketika akhirnya ia kembali ke halte itu, bangkunya kosong. Ia menunggu sampai langit gelap, tapi tak ada tanda-tanda Pak Darmin. Keesokan harinya ia kembali lagi, kali ini membawa payung dan bunga melati. Di kursi halte, ada kertas kecil yang tertindih batu. Tulisan tangannya halus tapi bergetar. "Nak Nadia, kalau kamu baca surat ini, artinya Bapak sudah pulang. Terima kasih sudah menemani sore-sore Bapak yang terakhir. Jangan sedih, Bapak gak berhenti menunggu, cuma pindah tempat menunggu yang lebih tenang." Di bawahnya, tertulis satu kalimat pendek. "Janji sudah ditepati." Nadia memeluk surat itu lama sekali, lalu menatap ke arah jalan. Hujan turun lagi, seperti waktu pertama kali mereka bicara. Dan di tengah derasnya hujan, ia merasa seperti melihat sosok tua. Dengan bunga di tangan, melangkah pelan menaiki bus yang hanya terlihat olehnya. Bus yang menuju halte terakhir. Beberapa bulan kemudian, foto yang diambil Nadia memenangkan lomba sekolah tingkat kota. Judulnya, Penunggu Halte Terakhir. Dalam wawancara, ketika ditanya siapa sosok di foto itu, Nadia menjawab, "Dia bukan orang terkenal, tapi dia mengajarkan saya bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang pergi duluan, tapi siapa yang tetap menepati janji sampai akhir." Sejak saat itu, banyak orang datang ke halte tua itu. Sebagian duduk diam, sebagian meninggalkan bunga melati. Dan setiap kali sore tiba,
cahaya matahari jatuh di kursi kosong itu. Membuatnya tampak seperti masih ada seseorang yang duduk di sana, menunggu dengan tenang. Di setiap kota selalu ada tempat yang menunggu seseorang. Entah halte, bangku taman, atau meja di warung kopi. Tapi yang sebenarnya menunggu bukan tempatnya, melainkan hati yang belum sempat pulang. Jika suatu hari kamu melewati halte tua dan melihat kursi kosong, berhentilah sebentar, mungkin ada janji yang sedang ditepati. Dengan cara yang hanya dimengerti oleh waktu.